Guys, mungkin kalian udah tahu tentang berita Feby Rizkyka, anak gadis remaja 16 tahun yang masih SMK dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri. Kasus ini beredar di TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, tapi tidak banyak yang tahu dari kalian tentang kronologi pembunuhan si Feby Rizkyka ini. Nah guys, jadi si Feby Rizkyka ini lahir di Pekanbaru. Umurnya sekarang 16 tahun. Pada awal mulanya si Feby Rizkyka ini mempunyai mantan pacar yang bernama Sandika. Nah, si Sandika ini bertempat tinggal sama di kota seperti si Feby Rizkyka ini tinggal. Nah, si Sandika ini sudah tidak sekolah ya guys, udah kerja lah sebagai tukang. Nah, jadi si Feby ini pacaran sama si Sandika ini cuman 3 bulan 4 bulanan lah. Habis itu hubungan mereka kelar, tapi mereka masih kontek-kontekan, masih ya kayak chattingan gitu ya kan. Si Feby Rizkyka ini di saat waktu itu membutuhkan uang guys, jadi dia pengen minjem ke teman-temannya uang 500.000 mungkin untuk kebutuhan bayar utangnya atau kebutuhan lain. Dan jadi si Feby Rizkyka ini ngechat ke semua temannya, siapa yang punya uang 500.000 dia mau pinjam. Dia ngechat temannya si Sandika itu. Di saat si Feby ini ngechat temannya si Sandika itu untuk meminjam uang 500.000, HP-nya temannya si Sandika ini lagi dipegang oleh si Sandika. Otomatis chatnya si Feby yang tadinya ngirim pesan untuk temannya si Sandika dibaca oleh si Sandika ini. Jadi si Sandika tahu kalau si Feby membutuhkan uang 500.000. Nah, si Sandika langsung ngebalas pakai HP temannya, ini gua mungkin ya, ini gue Sandika, kalau lu mau pinjam uang gue kasih nih, tapi kita ketemu dulu mungkin gitu ya kan. Waktu sore jam 5 antara 4 si Feby ini keluar untuk beli pulsa, izinnya ke orang tuanya tuh untuk beli pulsa, padahal untuk bertemu si Sandika karena untuk meminjam uang tadi mungkin persyaratannya ketemu dulu gitu. Mereka ini bertemu di rumahnya temannya si Sandika tadi guys. Nah, si Sandika ini mengajak Feby lagi untuk ke tempat lain, kayak uangnya di orang tua gua, misalnya di kebun, orang tua gua lagi di kebun. Jadi si Sandika ini ngajak si Feby ke kebun. Waktu itu si Feby ya nurut-nurut aja, mungkin karena butuh uang ya kan. Dikiranya mungkin orang tuanya harus lihat yang minjem uangnya dulu gitu, baru percaya, baru bakal dipinjamkan gitu. Jadi si Feby ini percaya aja sama si Sandika. Dan disitulah si Sandika ini langsung mencekik si Feby dari belakang. Karena si Feby ini perempuan, jadi tenaganya lebih dikit dari laki-laki ya kan. Jadi si Feby ini nggak berdaya karena nggak bisa ngelawan lah ibarat kata. Si Feby dipukul beberapa kali sampai dia pingsan, dan tangan si Feby ini diikat, kakinya juga diikat. Nah, di situ si Sandika nyetubui atau bahasa kasarnya memperkosa si Feby. Kejam banget, gila. Udah itu hawa nafsu udah yang bertindak itu. Kalau udah hawa nafsu yang bertindak memang susah sih ya. Sebagai perempuan kalian harus jaga-jaga sama laki-laki, jangan gampang percaya dan jangan gampang kecoh oleh omongan-omongan laki-laki itu doang. Nah, jadi setelah menyetubui atau memperkosa si Feby ini langsung disayat-sayat tangan kirinya itu pakai senjata tajam. Memang dia sengaja dari rumah untuk bawa senjata tajam, disayat-sayat sampai si Feby ini udah memang tewas gitu. Jadi urat nadinya ini dipotong gitu. Nah, di situ si Sandika langsung membawa mayat si Feby ke dalam kebun sawit. Karena kondisinya udah malam, karena sore waktu itu, jadi si Sandika ini cuman menutupi mayat si Feby ini memakai pelepah sawit. Si Sandika pun pulang, dan orang tua si Feby khawatir guys, karena udah izin sore untuk beli pulsa sampai malam dia nggak pulang-pulang gitu. Jadi orang tuanya si Feby ini nanya-nanya ke temannya gimana si Feby, ada yang lihat enggak gitu. Jadi ya dia belum melapor ke polisi karena belum 1x24 jam. Karena kalau melapor untuk kasus orang hilang itu harus 1x24 jam dulu baru bisa melapor dan baru ditangani oleh polisi. Keesokan harinya si Sandika ini kembali ke kebun membawa cangkul untuk mengubur mayat si Feby. Yang namanya remaja ya, anak 16 tahun, aku pun masih remaja ya, mungkin ketakutan serta rasa menyesal itu ada gitu, pasti campur aduk lah pokoknya. Jadi si Sandika ini ngubur mayat si Feby ini nggak dalam. Nah, kelima harinya setelah si Sandika mengubur mayat si Feby ini, ada seorang pemanen di kebun itu yang mencium bau busuk gitu kan. Yang punya kebun mungkin ya, itu mencium bau busuk. Pas dicari, ditelusuri di mana bau busuk itu, dia melihat tangan dan kaki manusia guys. Pemanen ini
kaget gitu, jadi langsung manggil istrinya, apakah dia mimpi atau apa gitu ngelihat tangan, dan istrinya pun kaget pas lihat itu. Jadi itu memang benar-benar manusia, dan di situ geger dong, geger satu kampung. Dia pasti langsung lapor, satu kampung itu langsung berbondong-bondong ngegali kuburan itu. Dan setelah dilihat itu adalah mayat si Feby yang kabarnya hilang waktu itu. Tim polisi pun langsung cari bukti-bukti lain, kenapa dan apa sebabnya jadi kayak gini. Mungkin ya gobloknya dan bodohnya mungkin tangannya si Feby disayat-sayat itu supaya kelihatan si Feby ini bunuh diri gitu. Padahal posisi si Feby waktu dikubur itu tangannya diikat sama kakinya diikat, itu ketahuan kayak pembunuhan. Jadi tim polisi bisa dengan mudah melacak kasus-kasus ini gitu guys. Jadi ya gitulah, dan nggak lama kemudian si Sandika pun tertangkap oleh tim polisi. Jadi memang udah ditetapkan bahwa si Sandika ini adalah pelaku dari korban pembunuhan si Feby ini guys gitu. Sandika pun sampai sekarang masih melakukan tahap persidangan ya, sampai sekarang pun belum ditentukan berapa tahun dia bakal dipenjara gitu. Nah jadi itu adalah kronologi tentang kasus Feby Rizkyka yang dibunuh dan diperkosa oleh mantannya sendiri. Hati-hati lah guys ya, buat wanita-wanita itu hati-hati, jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang percaya sama orang. Ya memang kalau di remaja-remaja tuh banyak pacarannya ya guys. Aku nggak ngelarang jangan pacaran, bukan gitu maksudnya. Lebih hati-hati aja, lebih hati-hati untuk mempercayai orang. Bukannya kita harus suzon, jaga-jaga, lebih ke jaga-jaga gitu guys.